Kak, aku punya hutang sekian. Tapi aku nggak mau kerja soalnya capek. Aku harus apa? Ya lu kerja. Bicara uang kembali lagi bersama Reza Al-Kadri. Apa kabar sahabat Mirai Aset dimanapun kamu berada? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Tapi mudah-mudahan tidak kelilit hutang dan sudah mencapai goalsnya dapetin 100 juta di tabungannya. Nah, kita pengen ngobrolin seputar ini. Kita pengen ngobrolin seputar planning-planning untuk menabung, planning seputar finansial barengan sama seseorang yang ini gue akan bilang dia salah satu ahlinya. Berat nggak kalau dibilang ahlinya? Berat. Jadi maunya apa? Pakarnya sama aja ya. sama aja. Kalau di akun di sosial medianya namanya mamabird.uang. Namanya adalah Ayu Sarah. Panggilannya Sarah, Ayu, Sarah? Sarah aja. Sarah aja. Iya, karena udah terlalu banyak Ayu di dunia ini, nanti ketuker. Jadi bener, Sarah aja. Benar. Kita kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita selama beberapa menit ke depan. Ada Sarah di sini. Halo. Hai. Boleh sabar-sabar dulu dong sahabat Mirai Aset yang lagi menonton kita sekarang. Halo, semoga bermanfaat. Aku awkward banget ya. Nih, sebenarnya kita pengen tahunya adalah sejak kapan mulai tertarik soal literasi keuangan? Apakah ada momen-momen yang lo kayak oke, kayaknya gue harus membenahi diri gue dan gue udah berhasil, oke, gue harus ngasih tahu ke banyak orang? Good question, gue juga baru kepikiran sekarang. Jadi gue tuh dulu S1-nya manajemen ya kan. Oke, tapi masih ada hubungannya loh sama keuangan kan? Tapi dulu dulu tuh gue penyanyi. Jadi kalau misalkan lu Google gue di tahun 2015 gitu, Ayu Sarah Herle, yang keluar nanti adalah footage gue sedang bernyanyi di beberapa TV nasional di Indonesia gitu. Jadi makanya itu rada berbeda gitu. Tapi setelah gue lulus kuliah, gue memutuskan kayaknya gue nggak passion di nyanyi gitu. Jadi gue daftar ke program manajemen trainee di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, terus keterima. Nah, kalau manajemen trainee itu kita tuh akan ditempatkan terserah perusahaannya dia gitu. Dan kebetulan gue ditempatkan di departemen yang mengurusi tentang bisnis mikro gitu, untuk UMKM, untuk masyarakat halayak ramai kayak gitu. Nah, dan dari situ gue belajar banyak. Dari situ gue ngelihat, oh ternyata pantesan petani kita nggak bertumbuh kembang karena dari sistem keuangan kita yang non formalnya nggak support, yang formalnya mau support tapi banyak tantangan kayak gitu. Dari situ gue ngerasa ternyata literasi dan inklusi keuangan itu kalau kita melakukannya dengan benar akan banyak banget orang yang terimpact dan impactnya bagus gitu. Jadi dari situ aku sudah cinta terus sampai awal tahun ini 1 Januari 2024. Sebelum itu aku masih bekerja di salah satu NGO untuk ngurusin juga program inklusi dan literasi keuangan. Tapi karena aku ada kecelakaan, cedera, jatuh, nggak bisa jalan selama 6 bulan lebih. Jadi aku memutuskan untuk konten tentang keuangan juga. Momen apa yang, atau mungkin konten apa yang kayak wah banyak banget nih yang udah lihat konten gue gitu. Itu pas konten apa? My very first viral video itu ngomongin gue nikah di KUA, biayanya 15 juta doang. Keren. Aku suka, ini aku suka. 15 juta itu lo breakdown nih, ngapain aja atau gimana? Gue breakdown sih, dan ternyata banyak orang-orang yang pertama relate. Terus yang kedua impiannya mereka gitu, ternyata mereka tuh pengen hemat. Tapi kan karena di Indonesia kita Asian value ya. Pernikahan kita adalah pernikahannya hajat orang tua. Jadi yang bikin susah kan itu gitu. Oh, berarti di saat orang-orang ngelihat konten lo, mereka ngerasa ada nih yang berani breaking the barrier gitu ya? Iya, kayaknya sih kayak gitu ya. Lah, tapi sesusah itu atau segampang itu nikah dengan 15 juta? Gampang sebenarnya. Yang susah izinnya dong. Nah, bagi sebagian banyak orang yang susah tuh izinnya. Tapi dari dulu gue tuh orangnya tuh emang bahasa Sundanya tuh merekedeweng. Apa tuh artinya? Ada orang Sunda nggak? Ada yang orang Sunda? Yang orang Sunda komen di bawah ya. Yang tahu artinya ya. Merekedeweng itu kayak pokoknya suka-suka gue mau ngapain gitu. Jadi orang tua gue tuh udah kayak menyerah aja, terserah lah kayak gimana. Biar gampang, use it in a sentence.
nggak mau dengerin aja gitu. Bebel. Iya bebel, Ah, keras kepala gitu. Oke. Karena zodiaknya adalah Pisces. sama. Besti ikan. Iya tahu. Akhirnya itu kontennya viral. Mm-mm. Terus biasanya nih kalau viral satu, akhirnya untuk follow up the virality-nya, akhirnya jadi makin sering bikin konten. Betul. Sekarang konsistennya berarti ngomongin soal finansial. Specifically finansial karena gue passionate banget Oke. sama itu, dan ternyata di Indonesia ini banyak banget yang harus di-improve gitu untuk kita semua masyarakat warga negara Indonesia dari sisi finansial Oke. kayak gitu. Ini kita ngomongin orang yang duitnya banyak banget nih. Ha-ha. Itu ada yang emang pinter ngatur duit, ada yang ternyata emang hoki aja gitu. Kebetulan dia dilahirkan dari keluarga yang kaya. Itu mempengaruhi yang namanya literasi finansial nggak? Dari lahirnya udah kaya, Ya. tentu saja akan lebih gampang dong gitu. Betul. Karena kalau misalkan orang terlahir kaya, Ya. berarti dia tuh nggak usah bingung besok mau makan apa karena udah disiapin. Bener. Nggak usah bingung bayar SPP, dia gimana, nggak usah malu gitu. Dia ke sekolah Ya. beres. Jadi dia itu Mentalitinya udah beda ya? pertama mentalitinya udah beda. Yang kedua, otak dia itu punya spare tempat nih lebih lanjut untuk mau mikirin apa ya, gue mikirin bokap gue punya bisnis, gue urusin lah bisnisnya. Kayak gitu. Oh ini nyokap punya uang dingin 500 juta misalkan. Udahlah gue invest apa ya gitu. Jadi otaknya itu punya waktu dan effort untuk mikirin hal yang lain. Sementara kalau orang yang dilahirkan dari keadaan yang gak mampu, dia masih harus bingung besok makan apa. Orang tuanya mungkin sakit, terus dia nggak bisa ke sekolah karena malu belum bayar SPP kayak gitu. Itu yang bikin gimana dia mau mikirin gimana caranya ngatur uang kalau survive aja dia belum bisa. Tapi lebih susah sebenarnya orang yang emang udah dari bawah gitu ya, atau justru berada di tengah-tengah. Mungkin tetap lebih susah yang bawah sih. Tetap lebih susah yang bawah. Iya. Kalau yang kaum menengah seperti kita ini, tantangannya adalah kita tuh tahu apa yang benar yang harus dilakukan. Betul sih. Tapi kita banyak mau. Ini Anda nasihatin saya ya? Nasihatin diri sendiri juga. Karena aku juga banyak mau. Oke. Padahal udah ada di rumah masak gitu. Ya. Tetap aja order. Sebelum kesini tadi pas on the way tuh ya, gue tuh sambil ngelihat berita-berita gitu ya. Ada satu berita, satu kasus di bukan di Jakarta lebih tepatnya, di salah satu kota di daerah Jawa gitu ya. Dia ternyata kelilit hutang untuk urusan pernikahan. Jadi ceritanya gini, dia dikasih sama orang tuanya budget maksimal 200 juta. Oh iya, gue baca juga itu. Iya kan? Terus ternyata yang dia mau itu ternyata lebih besar dari 200 juta. Berhubung orang tuanya nggak ngasih, diem-diem dia pinjol. Yang akhirnya membuat budgetnya itu bengkak tambah 150 juta. Setelah nikah semuanya normal, walaupun katanya pas pernikahan tuh sesuai sama yang dia mau. Makanannya enak, ada foto booth, ada ini, ada itu. Pokoknya bagus di social media. Tapi setelah itu dia terlilit hutang, kayak orang tuanya ngajak pergi kok susah. Terus udah gak mau diajak makan di luar. Padahal kelihatan kalau misalnya dia tuh secara pekerjaan stabil. Tapi kok kayak susah banget nih untuk bisa keluar, untuk bisa hangout apa segala macam. Ternyata dia sibuk untuk nutup utangnya. Itu sering terjadi ya di Indonesia? Banyak banget. Masa? Banyak banget. Terus ada riset dari Amerika ya. Oke. Kemarin kontennya baru naik juga di gue, jadi boleh dicek di Instagramnya @mamaberuang, bisa lihat di sini. Jangan lupa di-follow. Di situ ada penelitian di Amerika bahwa orang jadi semakin besar uang yang dikeluarkan untuk pernikahan, untuk resepsi pernikahan, itu semakin besar chance mereka untuk bercerai dalam waktu dekat. Jadi be careful teman-teman, seperti itu. Justru itu jadi salah satu trigger untuk cerai? Iya, karena pakai uang sendiri aja, kalau misalkan kita nggak pinjem gitu ya, kita punya tabungan 300 juta udah pakai buat nikah. Abis itu nikah emangnya gampang, rumah belum diisi. Kalau kita nyewa apartemen emang nyewa apartemen atau kontrak emang nyewa doang kan harus isi juga, ada kasur segala macem. Belum apa, kalau punya anak kayak gimana, itu stres finansial pertama. Terus yang kedua, apalagi ini mah kalau udah ngutang, apalagi pinjol, plus stres gimana cara bayar utangnya, terus nanti berantem lah mereka pasangan baru itu. Terus merasa satu sama lain tuh merasa dibohongi, disakiti, cerai lah. Jadi
Tapi kalau misalnya kejebak hutang kayak gitu ya, kayak ya kita tahu, ya lo sendiri pasti lebih tahu lah ya soal orang-orang yang curhat ke lo. Terlilit hutang. Langkah pertamanya berarti harus ngapain dong? Ya bayar ya. Enggak. Jadi gimana? Karena dulu kan by the way tahun 2019 gue tuh pernah kelilit utang juga gitu ya. Oke. Boleh tahu nominalnya sekitaran berapa? Kisaran. Mendekati 3 digit. Karena gue orangnya terlalu baik. orang minta pinjem dong itu ngajuin KTA kartu kredit pakai yang kamu buat people pleaser nih. People pleaser. Oke. Jadi ya udah deh gitu, aku bantu tapi cicilannya bayar ya. Iya, ternyata tidak dong. Kabur. Nggak kabur sih, orangnya di situ-situ aja tapi nggak mau bayar aja. Jahat banget. Salahnya adalah dia nggak mau bayar. Gue pun sebagai people pleaser dan takutan pada waktu itu, takut nagihnya gimana. Akhirnya lo yang bayar. Akhirnya gue yang bayar gitu. Yang membuat lo akhirnya terlilit hutang. Waktu itu pas gue kayak oke, gue banyak banget nih utang, aku akan bayar. Gue pikir itu yang pertama. Gue harus bayar setahun kok nggak berkurang ya ini hutangnya. Karena bayarnya salah, nggak punya strategi. Harusnya gimana strategi? Yang pertama kita harus mengakui dulu bahwa iya ini tuh ada utang depan mata kita. Kita bisa lunasin, bayar kayak gitu. Motivasi dulu nih. Pertama motivasi dulu. Kalau nggak ada motivasi die nanti. Yang kedua? Yang kedua kita harus list daftar hutang kita di mana aja, berapa, bunganya berapa, kayak gitu. Karena kalau kita nggak ngelis itu semua, nggak punya data yang cukup, kita nggak bakal bisa strategi untuk membayar hutang-hutang itu dengan efektif. Jadi kayak ketahuan contohnya utangnya ada berapa, ini berarti akan lunas dalam waktu berapa bulan kalau dicicil setiap bulan gitu-gitu. Kalau kita memilih strategi yang tepat, kayak gitu. Jadi setelah di list, pilih strategi, fokus ke strategi tersebut. Habis itu cari pendapatan tambahan. Nih ngomongin soal ini nih, lo sendiri gimana akhirnya bisa lepas dari jeratan hutang? Itu tadi ya, setelah gue sadar bahwa wah ternyata bayar doang gak cukup ya, gue bikin strategi yang tadi. List semuanya, terus gue menemukan ada 2 metode yang sangat umum untuk strategi pelunasan hutang. Apa coba? Snowball sama avalanche. Bagus, tepuk tangan dulu semua. Karena sebelum take udah briefing. Karena ada skripnya di situ ya. Ada skripnya. Gimana tuh 2 metode ini? Iya, jadi kalau avalanche itu kita fokus untuk pelunasan hutang yang bunganya paling besar dulu. Gitu. Jadi kalau kita pilih metode itu, dalam jangka panjang uang yang kita keluarkan itu lebih sedikit karena fokus bayar pokok, nggak terus-terusan bayar bunga. Terus yang kedua itu metode snowball. Metode snowball itu kita fokus untuk lunasin hutang yang jumlahnya paling kecil dulu. Jadi satu bunganya dulu, yang kedua jumlahnya paling kecil dulu. Iya. Kalau snowball ini bagus untuk motivasi, untuk semangat kita gitu. Karena bayangin kamu punya 15 jenis hutang berbeda. Hutang yang pertama yang cuma misalkan 1 juta doang, lunas. Wah, semangat nggak? Semangat. Wah, dari 15 jadi 14. Wah, mantap kayak gitu. Karena kalau kelilit utang itu secercah semangat itu tuh berharga gitu. Kan itu tipis ya antara kayak mau menyerah atau mau tetap semangat. Jadi dapat quick win kalau pakai snowball kayak gitu. Tapi walaupun strateginya seperti itu, jangan lupa semuanya harus dibayar cicilannya ya, atau enggak minimum payment. Gitu. Iya minimum payment. Minimal itu ya. Iya. Jadi maksudnya strategi itu adalah kalau misalkan lu punya uang lebih dari misalkan bonus apa-apa, instead of bayar sedikit semuanya, ya enggak lu lunasin dulu yang hutang manapun yang udah lu pilih kayak gitu. Jangan dikit-dikit aja lah, yang penting kesehatan mental gue juga terjaga. Tuh gimana? Enggak, salah itu. Kalau lu cuman cap-cip aja, enggak ada kesehatan mental lu akan terjaga. Enggak ada, nanti mau makin stres. Believe me, I've been there. Tapi ngomongin soal kesehatan mental tuh gimana? Kita punya banyak hutang, tapi kan di satu sisi kita butuh untuk tetap waras supaya semangat kita bisa terus terbakar. Gimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan mental di saat yang sama bisa keluar dari jerat utang? Nggak bisa. Bisa. Begini positif. Bisa. Itu susah banget sih. Kalau lo gimana cara ngadepin? Jadi pertama budgeting yang kencang dulu kan. Walaupun pada saat itu gaji gue 70-60%-nya dipakai buat bayar utang. Jadi gue tuh sisa tinggal buat di Jakarta tuh cuma 800.000 sampai akhir bulan gitu. Nggak cukup.
Terus gimana sehari-hari? Ya gue cari kerjaan tambahan gitu. Side hustle. Side hustle. Oke. Nah tapi dari si 800 ribu itu gue berjanji sama diri gue sendiri 300 ribunya harus gue pakai untuk self reward. Oke. Nggak masuk akal pada saat itu memang. Tapi itu tuh menurut gue pada saat itu gue butuh karena gue bisa lihat gitu. Wah gue capek nih kerja, utang kok nggak selesai-selesai. Tapi pas gue melihat panci baru itu, pada saat gue ngelihat buku yang udah gue beli, gue ngerasa itu hasil kerja gue gitu. Jadi semangat lagi. Tapi itu hanya bisa berhasil kalau kita punya plan side hustle yang akan menghasilkan dan kita bisa kurang lebih tahu berapa pada saat itu kita akan dapat uang berapa. Oke. Jadi asal terstruktur tuh sebenarnya aman-aman aja ya. Cuma yang masalahnya adalah yang kadang-kadang di pikiran kita tidak sesuai dengan realitanya kan. Betul sekali. Biar strict gimana sih? Biar kita bisa sesuai sama plan gitu. Kadang-kadang kan yang namanya manusia kan ada aja kurangnya gitu. Itu tuh perlu banget budget tracking sih. Oke, budget tracking ya. Iya. Oke. Jadi budget tracking tuh kita setiap hari tulis berapapun pengeluaran kita. Itu penting banget ya? Penting banget. Oke. Sampai kayak parkir pun 2.000 tulis. Gitu? Tulis gitu. Terus kayak seminggu lihat lagi pengeluaran lu. Oh iya gede juga ya pengeluaran gue ya gitu. Terus kan nanti gak usah orang lain yang wah lu boros lu. Lu baca aja sendiri. Wih aku boros. Kayaknya ini gak usah beli ini juga gak apa-apa sih kehidupan gue kayak gitu. Oke, akan aku lakukan mulai hari ini. Karena sebelumnya tidak pernah. Bagus. Tapi lo ngerasa gak sih setelah alhamdulillahnya keluar dari jeratan hutang, lo jadi makin rajin untuk menabung dan lebih rajin untuk ngebudgeting diri? Berasa banget. Karena kan sebelumnya kalau kita budgeting biar bisa bayar utang, sekarang gak usah bayar cicilan, ini uangnya mau dikemanain ya, seru kan? Itu dia. Terus gue ngerasa banget pas setelah hutang-hutang itu udah termanage dengan baik. Termanage itu bukan berarti harus lunas semua ya. Tapi kayak cicilannya tuh udah gak berasa gitu. Itu kan gue tabung buat dana darurat gitu. Dan pada saat kita lihat angkanya naik tuh nagih tau. Ayo bisa lagi, lu bisa gitu ya? Iya, kayak kecanduan menabung itu kan adiksi yang baik. Dapetin milestone 100 juta pertama di umur berapa? 2022 tuh berapa berarti? Berarti 28. Sebelum 30 sudah berhasil. Itu hal yang emang harus dicapai sama semua orang apa enggak sih? Gak usah. Kan katanya kayak lu belum sukses kalau belum 30 tuh tabungan lu gak 100 juta gitu. Pengen gue jewer yang ngomong kayak gitu. Kenapa lu maksain standar kehidupan lu ke kehidupan orang? Gak kayak gitu. Enggak kok. 100 juta itu kan angka, tapi kan biar ada merasa sense of achievement, we put numbers on it gitu. Sure. Jadi gak harus ya? Gak harus. Semua orang kalau misalkan ceritanya sama gitu ya boleh lah 1 juta pertama. Tapi kan kehidupan orang ada yang orang tuanya sakit-sakitan, ada yang mungkin orang tuanya udah gak ada, dia harus biayain adik-adiknya. Ada juga yang mungkin ada punya disabilitas gitu. Masa disamain kan enggak. Atau ada juga yang misalkan anaknya Donald Trump. Masa mau disamain sebelum 30 kamu udah punya 100 juta pertama ya? Itu dari lahir tuh udah. Lahir udah juga udah 1 miliar pertama udah punya kayak gitu. Jadi gak apa-apa lah, yang penting. Terus kayak gini nih. Oke, harus punya 100 juta pertama di umur segini. Buat apa, biar apa itu teh gitu. Enggak buat Instastory kan? I love it so much. Apalagi sosial media kalau bukan pamer. Betul sekali. Iya kan? Tapi seenggaknya ini kan di luar sana banyak juga yang punya milestone seperti itu, punya goal seperti itu. Oke, gue pengen dapetin 100 juta pertama gue. Bagus. Seenggaknya ada tips yang bisa lo kasih gak sih untuk bisa mencapai itu? Kalau untuk mencapai 100 juta pertama, nabung aja itu gak cukup gitu. Nabung itu harus sama diinvestasikan juga ya. Jadi nabung tuh jangan di rekening tabungan aja. Taruh mana kek, taruh reksadana pasar uang kek, taruh saham kek gitu. Jadi kenapa jangan di tabungan? Karena kegerus itu biaya administrasi, bunganya nggak gede-gede banget juga. Sama gampang kepake. Oh tentu saja. Setidaknya deposito lah biar ada effort dikit kalau mau ngambil gitu, biar nggak diambil-ambil. Terus cari kerja tambahan. Cari kerja tambahan dan perbanyak ilmu gitu. Karena gue dari lunas hutang sampai ke 100 juta pertama itu
wah itu yang paling banyak gue investasikan adalah investasi ke otak. Kayak gitu. Gue cari otak itu termasuk network ya. Gitu. Jadi gue datang ke acara-acara yang kira-kira nambah teman, kolega baru, ya kan? Gitu. Iya, nambah kolega baru, tapi kayak yang bisa jadi klien gue gitu kan. Dulu gue kayak virtual assistant-ish gitu kan. Gue melakukan ya kerjaan, suruh bikin dokumen apa gue kerjain pokoknya kayak gitu. Gitu. Terus yang kedua gue ningkatin skill apa nih yang bisa skill yang bisa gue tingkatkan biar bisa nilai jual gue tuh lebih tinggi gitu. Pada saat itu gue ambil S2 juga. Sambil itu, abis itu banyak banget aktivitasnya. Ya kan itu setelan pabrik. Terus abis itu ilmu untuk investasi gitu. Jadi dengan uang yang kalau misalkan udah punya 50 juta aja, itu tuh ke 100 juta itu lebih cepat daripada pada saat 0 ke 50. 0 ke 50. Dari 100 juta ke 500 juta akan lebih cepat daripada dari 0 ke 100 juta. Karena kita udah punya aset yang bisa ditaruh untuk membuat uang lagi gitu. Muter. Iya, gara-gara diversify tadi salah satunya. Diversifikasi investasi. Gue ada satu cerita lagi nih. Jadi gue ngelihat, ini balik lagi dari social media ya. Jadi ada 2 orang nih, gue nggak tahu kalau sahabat Mira Asset dan lo juga mungkin ngelihat kontennya gitu ya. Mereka impulsif beli tiket ke Tokyo karena harganya segini. Mereka udah beli tiket pesawatnya, baru mereka budgeting. Ternyata untuk kita bisa hidup selama let's say 9 atau 10 hari, mereka butuh budget 20 juta untuk hidup di sana. Itu udah including makan, hotel, apa segala macam. Masalahnya dia udah beli tiket duluan tapi nggak punya budget untuk hidup di sana. Akhirnya yang mereka lakukan adalah kita nyari side hustle nih. Jadi kontennya mereka tuh nyari side hustle, ngapain. Ada yang dia tuh sehari jadi supir pribadi dibayar sejuta. Masih kurang berapa lagi nih berdua. Nah, kalau lo sendiri untuk mencapai angka 100 juta tadi, side hustle yang lo lakukan udah ngapain aja? Wah, banyak sekali. Jadi dulu tuh kayak 30 juta pertama gue gitu ya yang gue dapat itu tuh dari serabutan banget, kerja remote serabutan banget kayak virtual assistant gitu. Iya, nah sekarang namanya bagus ya, ada virtual assistant. Zaman dulu gue pikirnya serabutan. Jadi the first thing I did adalah gue kontak siapa teman-teman gue yang punya bisnis. Guys, gue butuh kerja nih, ada nggak yang bisa gue kerjain gitu. Dari gue sebar seperti itu, jadi gue dapat, gue mau ada meeting nih, sekretaris gue nggak ada, lu dengerin ya, terus bikin MOM-nya gitu, minutes of meeting. Lu lakuin tuh? Gue lakuin, terus ini gue abis interview sama sama seorang ini. Iya, ini rekamannya, ketikin dong. Gue ketikin, zaman dulu belum ada AI guys. Jadi gue tuh mendengar ketik kayak gitu, 100 ribu, 200 ribu, gak apa-apa gitu. Gaji gue tuh dulu udah beberapa kali UMR Jakarta loh by the way. Tapi gue ada kerjaan yang gue dibayar 100 ribu, 200 ribu, gue masih mau ngerjain. Side hustle paling kecil dibayar? 50 ribu. Itu untuk ngapain? Voice over. Voice over 50 ribu, voice over apaan coba? Jadi si brandnya itu kan ngontak temen gue untuk kerjain kayak gitu, bantuin dong gitu. Yaudah, voice over iklan radio kayaknya atau iklan sosmed ya. 1 menit 2 menit apa gitu. Tapi kan tag-nya berulang-ulang kan. 50 ribu. Capek loh. Tapi nggak apa-apa, kan butuh gitu. Bener. Terus ya ini gue ada unpopular opinion sih gitu. Jadi pada waktu itu, pada saat gue ngerjain yang voice over itu sebenarnya ya, karena kan banyak teman-teman gue juga yang voice over. Gue ambil tuh job-job yang 100-200 ribu gitu. Padahal nggak boleh, kayak ngapain lu ngerusak pasar gitu. Kayak gitu. Dan mungkin lu juga relate karena kan penyiar radio kan gitu. But here's the thing though, I need money. Iya lagi. Gitu, jadi gue sih percaya Tuhan udah kasih kita rezeki masing-masing. Gimana kita mau kejarnya gitu. Mirip lagi, gue juga kayak gitu lagi pikirannya. Iya benar. Rusak pasar. Bukan masalah ngerusak pasar. Contohnya nih, kalau gue nih mungkin ceritanya, jadi gue disuruh nge-MC, tapi kita bayarannya ada, contohnya cuma 1,5 juta nih, contoh gitu ya. Yang biasanya rate gue tuh nggak segitu. Tapi gue mikir kalau misalnya, kerjanya gampang apa susah. Contohnya cuma sejam doang kok, cuma gini-gini doang. Daripada gue cuma di rumah, cuma main PS nggak menghasilkan.
ya udah mending gue keluar aja nggak apa-apa 1,5 juta. Itu salah apa nggak? Enggak kok. Nggak masalah. Iya, itu pun yang gue lakukan. Tapi pada saat dulu dan sekarang beda dong ya. Kalau zaman dulu kan bener-bener apapun yang masuk, I take it karena nol banget tuh. Coba sisa 800.000 kurangi 300.000 self reward, seberapa Jakarta nggak bisa. Jadi apapun gue ambil gitu kan. Tapi kalau misalkan lu udah mulai stabil, ya harus bisa tetap jaga harga ya. Jaga harga, tapi itu make sense banget kok. Lu di rumah main PS terus tidur atau keluar jalan-jalan ngomong dikit 1 juta. Nah, itu dia, nggak masalah ya. Nggak masalah. Okay. Pertanyaan lagi, side hustle yang bayarnya termahal yang lu pernah dapet. Ini waktu zaman struggling sebelum masuk ke 100 juta nih. Oke. Ada podcast, tapi rahasia podcastnya. Gue anonymous banget, and they pay me like $1,000 waktu itu. What for? Podcast. Jadi as a guest gitu? As a guest, untuk ceritakan sesuatu yang menarik. Tapi gue anonymous kayak gitu. Tapi itu di luar negeri apa di Indonesia? Di Indonesia. Jadi kan podcast zaman dulu bukan podcast apa ya? Ya talk show lah gitu. Talk show kayak gitu, tapi online gitu. Jadi pakai aplikasi. Di blur gitu apa enggak? Jadi cuma suara gue doang. Seru banget. $1,000. Kalau ada lagi aku mau juga. Boleh. Tapi kalau sekarang side hustle, bukan side hustle sih, side hustle sih ya. Gue kan kerja remote di perusahaan di UK gitu. Itu gajinya enak banget. Terus di rumah doang. Dolar juga. Iya kan? Conversionnya lebih bagus. Sorry, nggak dolar, pound sterling. Iya, itu tuh opportunity-nya masih banyak banget tahu. Kalau buat orang, terutama buat orang Indonesia. Iya. Oke. Ini menarik nih buat yang lagi terlilit hutang atau mungkin lagi ngejar 100 juta pertamanya. Iya, betul. Gue tuh penasarannya gini. Pastinya orang-orang banyak cerita ke lo, DM atau komen dan lain-lain. Ada pengalaman kocak atau nggak terlupakan gitu nggak dari orang-orang yang lagi berusaha untuk ngurus utangnya? Ada. Yang mungkin kayak, kok lu gini gitu, ada nggak? Ada. Apa? Yang menurut gue paling gong nih. Paling kocak. Gitu, Kak, aku punya hutang sekian. Tapi aku nggak mau kerja soalnya capek. Banyak banget tau yang kayak gitu. Gue kayak, aku harus apa? Ya lu kerja. Iya, kan udah tahu ada hutang, udah ada kerjaan tapi dia mau resign karena capek. Terus banyak banget juga, Kak, aku ada utang nih sekian gede kan. Tapi suamiku nggak tahu. Itu ada juga tuh. Banyak banget. Itu rata-rata biasanya utang kayak gitu, utang apa sih? Karena dia belanja impulsif gitu atau bantuin orang tua. Tapi nggak mau bilang sama pasangan. Sama belanja. Belanja nomor 2 berarti? Belanja nomor 2. Belanjanya yang impulsif banget gitu? Nggak tahu. Bener, gue tuh nggak tahu ya. Gue suka belanja. Gue suka belanja. Gue pun kadang-kadang suka impulsif tengah malam order. Ih sama. Tapi gue nggak pernah kayak belanja gitu sampai 50 juta, 70 juta tuh. Kayak kalian tuh belanja apa sih? Nggak. Aku benar-benar bingung loh. Belanja TV kah? Tengah malam impulsif. Duh, aku belanja apa? Genset. Kan gak mungkin dong. Ada tisu. Lagi minum gue ngelawak. Lagi nambah 50 juta malam-malam lu lagi tidur. Check out apa? Genset nggak dong, buat apa? Tapi percaya nggak percaya kayak gitu memang, maksudnya bukan beli gensetnya tapi belanja impulsif gitu memang terjadi malam-malam. Iya. Katanya gitu kan, waktu-waktu rawan itu kan di sekitar jam 11 ke atas ya. Iya kan? Ada midnight sale. Orang lagi tidur ya. Terus check out gitu. Utang paling banyak berarti itu ya? Dari ngurusin orang tua. Dan belanja. Dan investasi kripto yang tidak berdasarkan oleh apapun. Nggak ada knowledge ya. Oke, ini kayaknya bagus. Itu bahaya.
bahaya gitu. Si Kak Ayu Sarah bilang kripto akan naik, beli pinjem pakai pinjol. Pom-pom. Gitu. Ya kalau misalkan uangnya punya uang sendiri dan udah paham banget kripto seperti apa, gas karena punya pengetahuan. Kalau ikut-ikutan mundur dulu, cobain dulu reksadana pasar uang, cobain dulu saham-saham blue chip. Iya. Jadi step by step, jangan langsung tiba-tiba langsung pelajaran SD kelas 6, kelas 1-nya aja lu belum dapat gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau lu bisa nasehatin diri lu 10 tahun yang lalu? Kayaknya kehidupan gue yang sekarang itu terjadi karena kebodohan-kebodohan gue yang lalu sih. Pelajaran. So you don't want to change anything? I do want to change something. A lot of things. Like tapi gue gak mau merubah outcome-nya gitu. Karena lu udah tahu outcome-nya sebagus ini gitu. Outcome-nya gue. Lu puas dengan pencapaian lu sekarang gitu. Iya. It could have been better mungkin ya, tapi kayak tentu saja it could have been better terus kan. Sekarang kayaknya I'm okay. Nasihat, kalau misalkan gue bisa kasih nasihat ke gue 10 tahun yang lalu, mulai investasi. Gue akan kasih list ini saham-saham blue chip ya, saham-saham Nasdaq, SP500, LQ45, ini investasi di sini ya. Gitu. Kamu nyanyi nggak usah beli makeup lagi, beli saham. Kalau nyanyi hobi aja. Gitu. Terakhir, buat orang yang skeptis sama yang lo lakukan dalam pengelolaan uang, melek finansial, cara ngadepinnya gimana? Nggak apa-apa. Kan semua orang kan punya pemikirannya masing-masing, opini masing-masing. Everyone's entitled to their opinion. Ya nggak apa-apa. Kecuali kalau dia dengan aktif gitu menurunkan gue cancel culture gitu. Nge-hate mulu, Iya, enggak sih. Justru ya, kan apa yang gue lakukan itu literasi keuangan. So far, kalau ada komen tentang literasi keuangan yang gue berikan, komentarnya bagus-bagus. Yang komentar jelek tuh malah body shaming. Jangan dong. Gak nyambung guys, aku tuh akun literasi keuangan. Coba kalau mau bilang hal-hal jelek dari obrolan literasi keuangan aku gitu. Harusnya yang lebih nyambung dong. Yang lebih nyambung, kalau lebih nyambung kan kita bisa diskusi. Siapa tahu gue bisa belajar dari kalian, who knows. Benar. Terus yang terakhir, ada yang pengen disampaikan buat sahabat Mirai Aset ngomongin soal literasi finansial? Untuk sahabat Mirai Aset, kalau misalkan kalian pengen meningkatkan kualitas kehidupan kalian, bagus, semangat. Kalau punya utang, kalau punya ambisi untuk 100 juta pertama, first thing first adalah kita harus visualisasikan dulu, manifestasi. Kita tuh pengen kehidupan kayak apa sih? Habis itu untuk mencapai itu tuh kayak gimana? Apakah dengan lunas hutang, investasi gitu. Nah kalau udah tahu caranya gimana, jangan lupa investasi kalau misalkan nggak yakin ke instrumen keuangan mana atau apa, investasi ke leher ke atas dulu, ke otak dulu. Kita belajar dulu gitu, baru nyemplung untuk investasi yang benar-benar untuk mencapai kehidupan yang kamu mau. Nice. Follow lo di mana nih biar mereka bisa kenal lo dan mungkin follow dan mungkin langsung DM ke lo. Mungkin setelah ini mereka akan membanjiri comment section lo. Boleh. Boleh di mana? Bisa di @mama_uang di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Oke, abis ini kita ngobrol off air, ngomongin soal saham-saham apa yang lagi lo ini. Boleh. Siap. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih Sarah. Udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita di Bicara Uang. Mudah-mudahan pengalaman yang lo ceritakan ini berguna buat sahabat Mirai Aset di luar sana. Amin. Terima kasih banyak udah datang. Terima kasih. Bye.